Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang terhormat tim penilai internal pembangunan nasional integritas BPK, BPPM, BPSRI. Izinkan saya Ali Abdori, Kepala BPS Aceh Baradaya, pada kesempatan kali ini akan menyampaikan paparan pembangunan nasional integritas BPK, BPPM. Selamat datang di wilayah zona integritas BPS Kabupaten Aceh Baradaya. BPS Kabupaten Aceh Baradaya atau yang lebih dikenal dengan BPS Apia berupaya untuk selalu konsisten menyediakan data yang berkualitas untuk Indonesia maju. BPS Aceh Baradaya dengan jumlah pegawai 21 orang memiliki 7 tim kerja untuk melakukan pembangunan zona integritas BPK BPPM. Dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, strategi yang dilakukan komitmen perubahan. Adanya komitmen yang nyata dari mulai pimpinan dan seluruh jajaran pegawai untuk melakukan perubahan. Ini diawali dengan pencanangan zona integritas pada tanggal 29 September 2020. Pimpinan terlibat dalam perencanaan penandatanganan fakta integritas, pemilihan employee of the month, penetapan agen perubahan, penanganan potensi benturan kepentingan, pelaporan LHKPN dan LHKSN, serta gerakan anti korupsi. Kemudian adanya program unggulan dengan capaian perubahannya. Pilar perubahan secara integritas membantu BPS Apia dalam mengidentifikasi dan juga menerapkan langkah konkret untuk mencapai birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pilar yang pertama terkait dengan manajemen perubahan dengan program perubahan antara lain briefing Senin pagi berseri, mobilitas, gaseh, cikupai, dan bersih dan sehat di hari Jumat atau bersahaja. Pilar penataan tata laksana dan program perubahan penggunaan berbagai macam aplikasi, mulai Sakti, POS, manajemen mitra, live chat, media sosial, layanan pengaduan melalui akad Sidia. Di pilar 3, penataan sistem manajemen SDM, program antara lain Philipstick, sharing informasi dan pengetahuan statistik, penyediaan ruang baca pada fitur Sipala, penetapan pegawai berprestasi, reward pegawai, monitoring SAP, penggunaan aplikasi Adobe InDesign dan pembuatan publikasi, serta digitalisasi arsip peta. Di pilar 4, penguatan akuntabilitas dengan program perubahan, dokumen renstra, perjanjian kinerja, form rencana aksi, dan lakin, serta pelaksanaan pembinaan tim sakit. Adapun di pilar 5, penguatan pengawasan dengan program perubahan, sosialisasi gratifikasi baik melalui via website maupun pemasangan poster gratifikasi, pencegahan dini potensi korupsi dan ketidaktertiban administrasi dan keuangan, sosialisasi SPIP baik secara internal maupun eksternal. Di pilar 6, peningkatan kualitas pelayanan dengan program perubahan, pelayanan statik terpadu Apia atau PADI, penguatan forum satu data, pembinaan statik sektoral, layanan BA Food dan konsultasi via Zoom, menayangkan hasil survei kepuasan di website dan Instagram. Sebagai langkah nyata terkait strategi menuju wilayah bebas korupsi, pimpinan terlibat dalam perencanaan pembangunan zona integritas BPK BPPM. Terkait komitmen perubahan, di awal tahun BPS Apia sudah menetapkan agen perubahan. Penetapan agen perubahan diikuti dengan upaya membangun budaya kerja dan pola pikir positif di seluruh lapisan organisasi, sehingga tercipta lingkungan yang produktif dan berintegritas. Ini dibuktikan adanya penandatanganan fakta integritas setiap tahunnya, adanya pemilihan employee of the month, seluruh pegawai pun dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan zona integritas sebagai wujud komitmen bersama menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Di awal periode pelaporan tahun ini,
seluruh pegawai telah menyelesaikan kewajiban pelaporan LHKSN dan LHKPN secara tepat waktu. Ini bukti komitmen yang mencerminkan integritas, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami berkomitmen penuh untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktek gratifikasi. Setiap pegawai didorong untuk menjunjung tinggi integritas dan menolak segala bentuk pemberian. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, BPS Abdiya melakukan pembayaran honor petugas dengan transfer bank. Adanya public campaigns anti korupsi di website maupun Instagram dan menyediakan kanal pelaporan bagi masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran. Dengan adanya hal tersebut memberikan dampak tidak adanya gratifikasi dan korupsi di BPS Abdiya. Sebagai wujud komitmen dalam memberi pelayanan inklusif dan ramah keluarga yang sebelumnya belum ada, BPS Abdiya menyediakan berbagai fasilitas penunjang seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ruang laktasi bagi ibu menyusui, serta pojok bermain anak. Sehingga membuat ruang kerja menjadi lebih nyaman dan terbebas dari asap rokok, dan juga gerakan Go Green telah menjadi budaya di BPS Abdiya. Pimpinan juga secara aktif mendorong seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kompetisi diri, baik melalui pendidikan formal, seminar, serta pelatihan dan diklat. Upaya ini berdampak positif terhadap peningkatan kualitas kinerja pegawai dan kontribusi yang lebih optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya 2 pegawai yang sedang tugas belajar dan 2 pegawai izin belajar, sehingga kompetisi pegawai tersebut meningkat. Program unggulan yang menginspirasi. BPS Abdiya terus menciptakan lingkungan kerja yang sehat, lingkungan kerja yang produktif dan inspiratif melalui berbagai program internal. Tersedia wadah sharing knowledge yang memungkinkan pegawai saling berbagi ilmu dan pengalaman, sehingga tercipta budaya belajar yang berkelanjutan dengan branding Silipstik, sharing informasi, literasi, dan pengetahuan statistik. Sedangkan untuk menjaga kebugaran jasmani pegawai dan mempererat kekompakan tim, ada program bersahaja, bersih dan sehat di hari Jumat. Program keunggulan yang menginspirasi lainnya yaitu program peningkatan keimanan dan ketakwaan. Ini guna membentuk pribadi pegawai yang berintegritas dan beretika. Pembiasaan mulai hari dengan menegakkan Asmaul Husna di pagi hari, program Tiara, dan juga briefing pagi setiap hari Senin yang disertai konten-konten motivasi. Ini untuk membangkitkan semangat kerja. Terus inisiatif ini berdampak positif terhadap meningkatnya kinerja, loyalitas, serta suasana kerja yang harmonis dan penuh semangat. Selanjutnya, program unggulan inovasi padi, pelayanan statistik terpadu Abdiya. Inovasi padi ini merupakan website yang mengintegrasikan seluruh pelayanan statistik yang ada di BPS Abdiya, karena sebelumnya pengguna data kesulitan dengan link pelayanan yang begitu banyak. Jadi inovasi ini memberikan dampak kepuasan pengguna layanan terhadap layanan BPS Abdiya semakin meningkat. Inovasi terkait pelayanan statistik juga sudah dikembangkan, WA Booth dan juga konsultasi secara jarak jauh yang sebelumnya belum ada. Dengan kedua pelayanan ini sangat bermanfaat bagi konsumen data sehingga lebih cepat dan mudah menerima pelayanan. BPS Abdiya senantiasa melakukan penyempurnaan pada pelayanan publik yang diberikan. Hal ini diwujudkan dengan adanya portal Akad Sidia, aduan masyarakat statistik Abdiya yang mewadahi adanya kotak pengumpulan kritik dan saran terkait pelayanan yang diberikan kepada konsumen data. Berkembangnya teknologi informasi yang semakin pesat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Ini termasuk juga dalam hal pengelolaan dokumen administrasi kantor. Ini pengelolaan dokumen tidak hanya terbatas pada mekanisme manual, tetapi pengelolaannya dapat dilakukan secara digital
yang terpusat pada satu tempat. Nah, Sipala ini merupakan bentuk digitalisasi pengarsipan dokumen di BPS Abdia. Salem Teka, ini sebuah inovasi yang berfokus pada penguatan statik sektoral dengan melakukan SAPA. Salam. Salam yaitu mensosialisasikan kegiatan statik sektoral kepada OPD melalui forum satu data, kemudian dilanjutkan dengan SAPA, yaitu melakukan audiensi kepada OPD sebagai bentuk pembinaan sektoral. Dan juga pendampingan terkait pengajuan romantik dan metadata. Juga adanya workshop literasi statistik ini untuk apa? Untuk sharing knowledge terkait statistik. Sebelum pembangunan zona integritas, OPD tidak mengetahui kegiatan statik sektoral. Dengan Salam Teka ini, OPD mengerti kegiatan statik sektoral yang telah OPD laksanakan. Dalam rangka meningkatkan kualitas visual publikasi, BPS Abdia menggunakan Adobe InDesign. Dengan penggunaan aplikasi ini, penyajian publikasi lebih menarik dan mudah dipahami oleh pengguna data. Selanjutnya ada optimalisasi pelaksanaan pencacahan survei harga pedesaan. Ini sebagai alat bantu bagi petugas pendataan Dinas Pertanian untuk melihat bagaimana fluktuasi harga dan fenomena perubahan saat pencacahan. Dan juga ada digitalisasi pengarsipan peta, si peta. Ini sangat membantu petugas saat pendataan di lapangan. Selanjutnya adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan Pemda dalam forum satu data untuk mewujudkan satu data Indonesia, kolaborasi dengan sekretaris daerah dalam penyelenggaraan statik sektoral agar OPD dapat melaksanakan EPS dengan baik, koordinasi terkait persiapan mandiri EPSS dengan audiensi kepada Diskominsa, Bapeda, dan beberapa OPD yang menjadi sampel. Selanjutnya, kolaborasi ketemuan inflasi daerah guna mencapai stabilitas harga dan barang, kolaborasi dengan Bapeda menjadi narasumber musrembang, melakukan pembinaan sektoral terhadap Dinas Kesehatan dan Kelautan, juga membantu Pemda untuk metadata dan romantik. Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, dan juga Dinas Pendidikan dalam rangka menyusun IPM, juga kolaborasi dengan dinas dalam rangka rilis angka kemiskinan, kolaborasi dengan KPPN menjadi narasumber FGD. Kolaborasi juga dengan Kementerian Agama melalui siraman rohani pada setiap pelatihan petugas sensus dan survei. Kolaborasi dengan Kejaksaan dalam rangka penandatanganan komitmen pembangunan zona integritas menuju BPPM dan juga turut menandatangani Memorandum of Agreement MOA Universitas Umar bersama Kepala BPS Regional. BPS Abdia juga turut melakukan kolaborasi dengan sekolah dalam rangka sosialisasi Poltek dan menerima konsultasi serta lain statistik. Pada tahun 2024, anggota Aceh Barat Daya banyak meraih penghargaan baik internal maupun eksternal. Yang internal diantaranya Satuan Kerja Berpredikat BPK, Satker dengan capaian IKO terbaik, dan juga pelaporan LHKPN dan SPT BPS Aceh. Selain internal juga ada penghargaan eksternal. Ini merupakan bentuk kolaborasi, kerja keras dan kerja cerdas dan kerjasama seluruh pegawai. Di antaranya adalah predikat terbaik IPA, terbaik satu laporan keuangan, dan terbaik satu ketepatan waktu dan akurasi LPG bendahara. Dalam mengimplementasikan zona integritas, BPS Kabupaten Aceh Barat Daya mendapatkan dukungan BPK dari pemerintah daerah dan Forkopimda Aceh Barat Daya. Pulau Gosong, abdi yang menawan dan bersih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.